Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalila Permatasari dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah Islam di Nusantara. Terdapat ada 5 nomor yang akan saya jelaskan. Pertama itu Islam yang dibawa oleh para sunan atau wali songo. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gunung Jati yang disebut juga dengan Syarif Hidayatullah, di mana beliau ini lahir pada tahun 1448 dan wafatnya pada tahun 1568. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren. Kemudian ada Sunan Gresik yang dinamakan dengan Maulana Malik Ibrahim, di mana beliau itu lahir di Asia Tengah pada abad ke-14 dan wafatnya itu pada tahun 1419 di kota Gresik, di mana beliau ini menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid dan mendirikan pondok pesantren. Kemudian ada Sunan Ampel yang disebut juga dengan Raden Rahmat, di mana beliau itu lahirnya di Campa pada tahun 1401 dan wafatnya itu pada tahun 1481. Nah, beliau ini metodenya sangat unik sekali, yaitu salah satunya dalam penyebaran dakwahnya itu yang dinamakan dengan Mohmain atau tidak boleh bermain judi, dan juga dia mendirikan Masjid Agung Demak. Yang kemudian ada Sunan Bonang, di mana beliau ini wafat pada tahun 1525 di kota Tuban. Metode yang digunakannya itu sangat unik, yaitu melalui kesenian dan musik. Keseniannya itu yaitu tombok ati, dan seni musiknya itu berupa gamelan dan bonang sesuai namanya. Nah, yang kedua ada Sunan Derajat atau Raden Kosim, di mana beliau wafat pada tahun 1522 dan beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat penyantun dalam orang yatim, anak yatim, dan orang-orang yang sakit. Kemudian metodenya yang digunakannya yaitu bernama suluk. Yang kemudian ada yang namanya Sunan Kudus yang namanya itu Ja'far Shodiq, di mana beliau ini lahir pada tahun 1400 dan wafatnya pada tahun 1550. Nah, beliau ini belajarnya itu sampai kota Al-Quds, sehingga dia juga mendirikan pondok pesantrennya itu di Kudus. Kemudian dia juga dijuluki sebagai wali al-ilmi, yaitu orang yang berilmunya itu luas. Kemudian ada Sunan Giri yang disebut juga dengan Rade Paku, di mana beliau ini lahir pada tahun 1442 sampai wafatnya itu tahun 1506. Nah, Sunan Giri ini itu mendirikan suatu pemerintahan mandiri diri di Kedaton, Gresik untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Ada Sunan Kalijaga yang namanya itu Raden Said, di mana beliau ini lahir pada tahun 1455 dan wafatnya pada tahun 1586, di mana beliau ini menyampaikan Islam dakwahnya itu dengan cara kesenian wayang. Kemudian yang terakhir ada Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said, yang metode dakwahnya itu mencontohkan dengan ayahnya, dengan cara menggabungkan antara unsur kebudayaan dengan ajaran Islam, dan dia juga mengajarkan bagaimana caranya bercocok tanam. Nah, untuk yang sub kedua, saya akan menjelaskan mengenai peranan umat Islam pada masa penjajahan. Nah, yang pertama itu adalah perjuangan kerajaan Islam. Salah satu contohnya ialah Mataram Islam pernah melawan Belanda pada tahun 1628 sampai 1629. Nah, yang kedua, perjuangan rakyat yang dipimpin oleh ulama. Nah, ulama ini sebagai elit agama Islam untuk memimpin umatnya yang telah ditindas oleh para penjajah. Ya, yang ketiga itu adalah pergerakan nasional. Pada tanggal 16 Oktober 1905 itu didirikannya suatu syarikat dagang Islam, yang dimana didirikannya ini sebab karena pada masa itu ada politik deislamisasi yang memecah dua umat Islam, sehingga terjadinya perselisihan di antara kedua tersebut. Nah, untuk melewati perlawanan tersebut secara fisik, umat Islam ini dengan Sabilillah
untuk membantu TNI dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian untuk sub yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kontribusi lembaga dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Nah, di mana peran ulama ini di dalam proses perkembangan Indonesia dibantu oleh lembaga juga, itu sangat membantu untuk persatuan Indonesia. Karena wujudnya agama Islam ini ditujukan untuk memperkuat negara Indonesia ini. Salah satunya itu misalkan Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Ki Haji Hashim Asy'ari dan juga Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, lembaga dan tokoh ulama yang didirikan tersebut itu sebenarnya bertujuan untuk mendirikan pendidikan di Indonesia agar pendidikan Islam di Indonesia ini sangat berpengetahuan luas tentang ajaran agama Islam. Selanjutnya pada sub yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan terhadap Portugis. Nah, sejak Malaka ini dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, itu membuat munculnya suatu persaingan perdagangan. Hal ini justru sangat mengancam bagi rakyat Indonesia. Untuk itu perlu ada beberapa perlawanan, yaitu perlawanan kerajaan Aceh yang dimana dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dengan cara melengkapi kapalnya itu dengan pasukan bersenjata. Nah, yang kedua adalah perlawanan kerajaan Ternate yang dimana dipimpin oleh Sultan Bang Abdullah bersama rakyatnya untuk melakukan penyerangan ke pos-pos perdagangan Portugis. Terakhir ada perlawanan kerajaan Demak yang dimana perlawanannya ini itu dipimpin oleh Pangeran Sabrang Lor dengan cara dia itu mengumpulkan pasukan dari daerah Jawa, lalu Makassar dan Lampung. Nah, untuk yang terakhir yaitu sub kelima, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan terhadap Belanda, yaitu yang pertama dengan Perang Padri. Nah, diawali Perang Padri ini yaitu antara kaum Padri dan kaum adat, yang dimana kaum Padri ini tuh dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai 1838. Nah, kaum Padri dan kaum adat ini tuh konfliknya itu karena terkait mengenai permunian agama Islam. Nah, konflik tersebut itu justru malah dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin menguasai Sumatera Barat. Maka dari itu, Belanda ini mengajak bekerja sama dengan kaum adat untuk melawan kaum Padri. Tapi lama-kelamaan kaum adat ini merasa menyadari bahwa Belanda ini mempunyai niat tidak baik. Maka dari itu, kaum adat bersama kaum Padri melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian ada Perang Patimura yang dilaksanakan pada tahun 1817, di mana Belanda ini memonopoli perdagangan di Maluku. Untuk itu, masyarakat Maluku merasa tidak terima dan Patimura juga, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Terakhir ada Perang Aceh yang dilaksanakan pada tahun 1873 sampai 1906, di mana semangat jihad untuk membela Islam, masyarakat Aceh ini semangat sekali dan berantusias untuk melawan Belanda. Demikian yang sudah saya sampaikan dan saya ceritakan mengenai sejarah Islam di Nusantara. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.